Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Saiful Amin, NIM 2018-31113, salah satu dari mahasiswa dari Institut Teknologi PLN. Dalam video kali ini saya akan membahas atau menjawab yaitu UAS mikroprosesor yang terdiri dari dua soal teori dan soal praktikum. Coba mencoba soal teori. Yang pertama, apa yang membedakan antara non-programmable dan programmable system berdasarkan pola aliran data input output? Coba saya jawab. Unprogrammable hanya fungsi port, di mana port itu input atau output. Port terbentuk setelah inisialisasi, cara yang tidak efektif dan tidak fleksibel. Kemudian ada programmable, memanfaatkan CPU, akan mengeksekusi program yang memberikan input dan output kepada CPU langsung. Contohnya, pemindahan data, penyimpanan, hasil pemrosesan ke dalam memori, mengambil dan memproses data. Kemudian ada soal yang kedua, jelaskan komponen mikroprosesor kelompok bus data Z80 PIO atau Programmable Input Output. Saya coba akan menjawab dari beberapa sumber. Kelompok bus data Z80 PIO terdiri dari 1 DO D7, yaitu bus data 8 bit 2 arah digunakan sebagai saluran data dan kata perintah. A0, A7 adalah saluran 2 arah untuk transfer data atau status dan sinyal kontrol antara peralatan I/O dan port A. Kemudian ada BO, B0, B7, yaitu merupakan saluran 2 arah untuk transfer data atau status dan sinyal kontrol antara I/O dan port B. Kemudian ada soal yang ketiga, yaitu Peripheral Programmable dan Interface atau PPI 8255 dikenal dengan mode operasi PPI 8255, yaitu mode 0, mode 1, mode 2. Jelaskan yang dimaksud dari mode-mode tersebut. Yaitu mode operasi PPI 825 ada mode 0, yaitu port A, port B, dan port C bekerja sebagai port I/O sederhana tanpa jabat tangan. Pada mode ini CPU sama sekali tidak memperhatikan 18255. CPU mentransfer data tanpa mempersoalkan apa yang terjadi pada 8255. Port A dan port B bekerja sebagai port 8 bit, sedangkan port C dapat dibuat bekerja dalam 8 bit atau terdiri sendiri dalam 4 bit lower dan 4 bit upper secara terpisah. Kemudian ada mode 1, yaitu port A, port B bekerja sebagai port I/O dengan jabat tangan menggunakan sebagian dari pena port C. Saluran PC0, PC1, dan PC2 berfungsi sebagai saluran jabat tangan untuk port B, sedangkan port A menggunakan saluran PC3, PC4, dan PC5 sebagai sinyal jabat tangan. PC6 dan PC7 dapat digunakan untuk saluran I/O. Kemudian mode 2, hanya port A dapat dibuat sebagai port I/O 2 arah dengan jabat tangan. Port A dapat digunakan sebagai port untuk transfer data 2 arah dengan jabat tangan. Ini artinya data dapat masuk atau keluar dari saluran yang sama. Mode ini mengembangkan sistem aluran robust ke mikroprosesor atau mentransfer byte data ke dan dari floppy disk controller. Kemudian pertanyaan soal teori yang terakhir.
Berikan contoh nyata tentang peranan mikroprosesor berbasis mikrokontroler yang Anda ketahui saat ini berdasarkan hasil dari penelitian, paper-paper, penjelasan tentang tujuan dan cara kerja input, proses, output. Coba saya jawab. Nah, saya mengambil dari paper yang berjudul Pemantau Lalu Lintas dengan Sensor LDR berbasis mikrokontroler ATmega 16 yang dibuat oleh Adam Verwees, yang mana isinya sistem ini dirancang untuk memantau kondisi lalu lintas dengan mengukur kecepatan dan kerapatan kendaraan di jalan. Sistem ini menggunakan sensor LDR, Light Dependent Sensor, yang dapat mendeteksi kendaraan ketika tidak diberikan rangsangan cahaya. Sensor LDR digunakan sebagai saklar pada rangkaian. Apabila rangsangan cahaya pada sensor dihalangi, maka sensor akan memberikan respon kepada mikrokontroler untuk mengaktifkan dan mematikan timer dan menjalankan counter. Pada dasarnya, kondisi arus lalu lintas berupa kemacetan dapat diindikasikan dari kecepatan kendaraan dan kerapatan. Data kecepatan dan kerapatan ini diolah oleh mikroprosesor dengan pemrograman C untuk prosesor RISC, AVR, AV and Vanguard RISC prosesor. Data waktu dari timer dan counter diolah dengan proses aritmatika untuk memperoleh informasi mengenai keadaan lalu lintas. Ya, ini adalah alur ya, flow chart algoritma dari paper tersebut. Kemudian ini kesimpulan, sistem pemantau lalu lintas dengan sensor LDR berbasis mikrokontroler ATmega 16 menggunakan prinsip kerja sensor LDR sebagai saklar di mana dapat mengaktifkan timer dan counter apabila tidak diberi respon cahaya. Untuk menentukan kemacetan pada arus lalu lintas, sistem ini menggunakan teori kinematika untuk mencari kecepatan yang berlintas, di mana V sama dengan S, XT, dan kerapatan dengan rumus D sama dengan V, US. Untuk tampilan antarmuka, sistem menggunakan LCD yang dapat menampilkan langsung proses dari mikrokontroler ATmega 16. Sistem ini dapat mendeteksi kemacetan pada suatu jalan apabila kondisi kecepatan lebih rendah dari yang ditetapkan dan kerapatan di atas kondisi yang telah ditetapkan. Kemudian ada soal praktikum, berisi 5 soal. Pertama, sebutkan IC yang termasuk blok CPU, blok memori, dan blok I/O pada sistem minimum dan sistem maksimum ATmega 328 dan jelaskan kegunaan dari IC tersebut. Saya coba jawab ya. IC Black Memory yaitu ATmega 328 memiliki memori 32 KB dengan 0,5 KB digunakan sebagai bootloader, memori 2 KB SRAM dan 1 KB EEPROM yang dapat baca tulis dengan library EEPROM. Kemudian IC Block I/O masing-masing dari 14 pin UNO dapat digunakan sebagai input atau output menggunakan perintah fungsi pin mode, digital write dan digital write yang menggunakan tegangan operasi 5 volt. Tiap pin dapat menerima arus maksimal hingga 40 mA dan resistor internal pull up antara 20 sampai 50 kOhm. Kemudian ada port input output, pin-pin untuk menerima data input digital atau analog dan mengeluarkan data output digital atau analog. Kemudian ada soal yang kedua, sebutkan IC utama rangkaian Arduino dan sebutkan pula kaki pin-pinnya. Ini contoh desain Arduino ya, desain Arduino. Kemudian ini ada kaki pin-pin dari Arduino tersebut. Yang pertama ada USB socket atau power USB, yaitu digunakan untuk memberikan catu daya ke papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Kemudian ada power jack, yaitu colokan catu daya secara langsung dari sumber daya AC dengan menghubungkannya ke barrel jack yang tersedia. Kemudian ada voltage regulator.
Fungsi dari voltage regulator adalah untuk mengendalikan atau menurunkan tegangan yang diberikan ke papan Arduino dan menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan elemen-elemen lain. Kemudian ada kristal oscillator, yaitu jika mikrokontroler dianggap sebagai sebuah otak, maka kristal adalah jantungnya, karena komponen ini menghasilkan detak-detak yang dikirim kepada mikrokontroler agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detaknya. Kemudian 5,17 Arduino reset, mereset papan Arduino, misalnya memulai program dari awal. Kemudian ada 3,3 V 6 supply, 3,3 output port, 5 volt supply, 5 output port. Sebagian besar komponen yang digunakan papan Arduino bekerja dengan baik pada tegangan 3,3 volt dan 5 volt. Kemudian ada GND 8 ground, ada beberapa pin GND pada Arduino, salah satunya dapat digunakan untuk menghubungkan ground rangkaian. Kemudian ada pin 9, pin ini juga dapat digunakan untuk memberi daya ke papan Arduino dari sumber daya eksternal seperti sumber daya AC. Kemudian 10 analog pins, papan Arduino Uno memiliki 6 pin input analog A0 sampai A5. Pin-pin ini dapat membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor kelembaban atau temperatur dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor. Kemudian ada main microcontroller. Setiap papan Arduino memiliki microcontroller 11, dapat dianggap sebagai otak dari papan Arduino. IC integrated circuit utama pada Arduino sedikit berbeda antara papan Arduino yang satu dan yang lainnya. Microcontroller yang sering digunakan adalah Atmel. Kemudian ada 12 ICSP pin. Kebanyakan ICSP pin adalah AVR, suatu programming header kecil untuk Arduino yang berisi MOSI, MISO, SCK, reset, VCC, dan GND. Hal ini sering dirujuk sebagai SPI, Serial Peripheral Interface, yang dapat dipertimbangkan sebagai expansion dari output. Kemudian ada power LED indikator. LED ini harus menyala jika menghubungkan Arduino ke sumber daya. Jika LED tidak menyala, maka terdapat sesuatu yang salah dengan sambungannya. Kemudian ada 14TX dan RX LED. Pada papan Arduino, kita akan menemukan label TX transmit dan RX receive. TX dan RX muncul di dua tempat pada papan Arduino Uno. Pertama, di pin digital 0 dan 1 untuk menunjukkan pin yang bertanggung jawab untuk komunikasi serial. Kedua, TX dan RX LED akan berkedip dengan kecepatan yang berbeda saat mengirim data serial. Kecepatan kedip tergantung pada baud rate yang digunakan oleh papan Arduino. RX berkedip selama menerima proses. Menjadi digital I/O. Papan Arduino Uno memiliki 14 pin I/O digital. 6 pin output menyediakan PWM (Pulse Width Modulation). Pin-pin ini dapat dikonfigurasikan sebagai pin digital input untuk membaca nilai logika 0 atau 1, atau sebagai pin digital output untuk mengendalikan modul-modul seperti LED, relay, dan lain-lain. Kemudian ada RF, merupakan singkatan dari analog reference. RF kadang-kadang digunakan untuk mengatur tegangan referensi eksternal antara 0 dan 5 volt sebagai batas atas untuk pin input analog input. Arduino Uno memiliki 14 pin input output digital 0 sampai 13 yang berfungsi sebagai input atau output, dapat diatur oleh program. Khusus untuk 6 buah pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 dapat juga berfungsi sebagai pin analog output, di mana tegangan outputnya dapat diatur. Nilai sebuah pin output analog dapat diprogram antara 0 sampai 255, di mana hal itu mewakili nilai tegangan 0 sampai 5 volt. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan secara singkat prinsip kerja dari virtual breadboard. Buatlah kesimpulan praktikum Anda tentang blink LED menggunakan Arduino pada VBB. Saya jawab. Prinsip kerja dari virtual breadboard.
Itu dua pasang pada jalur bawah dan atas terkoneksi secara horizontal sampai menuju ke bagian tengah pada breadboard, biasanya akan difungsikan sebagai jalur dari tombol power maupun juga jalur sinyal. Contohnya digunakan untuk jalur komunikasi maupun clock. Kemudian 5 lubang yang terdapat di komponen bagian tengah digunakan sebagai lokasi untuk melakukan perakitan komponen. Jalur ke-5 tersebut terkoneksi secara vertikal sampai menuju ke bagian tengah pada breadboard. Kemudian pembatasan pada bagian tengah breadboard biasanya akan difungsikan sebagai tempat untuk menancapkan IC komponen. Kemudian kesimpulan atau analisa dari praktikum, KiPad berfungsi untuk memberi sinyal pada suatu rangkaian untuk menghubungkan jalur-jalur tertentu. KiPad terdiri dari beberapa macam berdasarkan jumlah tombol dan fungsinya. Pada sistem pengontrolan pada praktikum digunakan KiPad matriks, yaitu 3x14, saklar servo sebagai peningkat sebuah derajat. Dan pertanyaan keempat, jelaskan secara singkat prinsip kerja dari potensiometer. Buatlah analisa dan kesimpulan Anda pada praktikum ini. Yaitu prinsip kerja dari potensiometer. Prinsip kerja dari potensiometer diibaratkan sebagai gabungan dua buah resistor yang dihubungkan secara seri R1 dan R2. Di dalam dua buah resistor ini nilai resistansinya dapat dirubah. Nilai resistansi total dari resistor akan selalu tetap dan nilai ini merupakan nilai resistansi dari potensiometer. Jika nilai resistansi R1 diperbesar, maka otomatis nilai resistansi dari L2 akan berkurang, begitu juga sebaliknya. Kemudian kesimpulan dan analisa dari praktikum ini, nilai potensiometer dapat berubah sesuai dengan perputaran ataupun pergeseran yang dihasilkan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, jelaskan secara singkat prinsip kerja dari 7 segmen. Buatlah analisa dan kesimpulan Anda pada praktikum ini. Prinsip kerja dari 7 segmen yaitu inputan bilangan biner pada switch dikonversi masuk ke dalam decoder, baru kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut ke dalam bilangan desimal, yang mana bilangan desimal ini akan ditampilkan pada layar 7 segmen. Fungsi dari decoder ini sendiri adalah sebagai pengkonversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Kesimpulan dan analisa, 7 segmen adalah penampil dengan susunan 7 digit yang dapat menampilkan angka dari 0 sampai 9. 7 segmen disusun untuk menampilkan jam, menit, dan detik. 7 segmen mendapat input dari B, C, D, dan decoder atau demultiplexer. Dari percobaan praktikum dapat disimpulkan bahwa kita menggunakan perulangan for untuk menjalankan 7 segmennya dengan menggunakan slide pot. Dari percobaan praktikum diberikan perulangan untuk menyalakan angka. Biasanya kita lihat pada lalu lintas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih sudah menonton. Stay safe and stay healthy.